Oke, halo. Perkenalkan nama saya Rizky Chandra Wahyu Pratama dengan NIM 0506505908. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai desain subnet dan routing statis mata kuliah administrasi jaringan. Oke, di sini kita memiliki tugas yaitu kita di sini sebagai seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Nah, ini kita sudah diberikan untuk spesifikasi jaringannya. Dengan kantor pusat memiliki beberapa departemen, kemudian kantor cabang, dan juga menggunakan koneksi WAN nantinya. Kemudian di sini kita juga sudah diberikan alamat IP yaitu 192.168.10.0 dengan maslang /per24. Jadi artinya kita memiliki IP total host yang bisa digunakan itu 255. Kalau per 24 di sini kita cek itu harusnya 256. Kenapa nggak 256? Karena satu IP-nya udah dibuat untuk network address ini. Network address itu untuk identitas jaringannya. Kemudian di sini kita juga memiliki 2 soal. Di sini nanti ada desain subnet. Kemudian untuk tabel routingnya di sini. Sini juga saya sudah membuat tabel sesuai yang diminta untuk masing-masing departemen. Oke, mungkin saya langsung kerjakan dulu aja ya. Nanti saya jelaskan setelah pengerjaan. Oke, di sini udah selesai. Saya buat untuk tabel subnettingnya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini untuk divisi penjualan ada 50 perangkat. Nah, saya mengalokasikan 62 ini untuk kebutuhan untuk di masa depan. Saya mengalokasikan 12 IP untuk kebutuhan di masa depan. Di sini saya memakai subnet mas /26 itu 192. Kemudian untuk network address itu kita mulai dari alamat IP yang diberikan ini. Kemudian untuk usable range untuk host yaitu 62, itu yang bisa digunakan yaitu mulai dari 192.168.10, mulai dari 1 sampai ke 62. Kemudian ini untuk broadcast address-nya yaitu untuk mengirim pesan untuk semua host yang ada di jaringan ini. Kemudian untuk divisi pemasaran, di sini terdapat 30 perangkat. Kemudian saya mengalokasikan 62. Kenapa? Karena jika saya mengalokasikan ke maslang yang /27 itu hanya memiliki 30 host. Dan itu sangat-sangat fresh untuk kebutuhan di masa depan. Jadi saya naikkan ke 64 sekalian. Dan
Di sini juga untuk network address-nya kita lanjutkan dari broadcast address yang sebelumnya. Kemudian di sini usable range, dia juga ada 62 host. Kemudian broadcast address-nya ada di 127. Kemudian untuk Departemen Teknologi Informasi ada 10 perangkat. Nah, karena Departemen TI ini kemungkinan terdapat banyak perangkat ya, jadi kita lebihkan. Jadi kita tambah 20, jadi hostnya 30. Kita masukkan masleng yang /27. Kemudian network address-nya lanjutkan dari yang sebelumnya juga. Kemudian untuk server, di sini kebutuhan 5 perangkat. Untuk 5 perangkat, di sini kenapa saya tidak memilih masleng yang 29? Karena terlalu mepet untuk kebutuhan kedepannya. Jadi saya naikkan lagi ke masleng yang /28. Jadi maksimal hostnya jadi 14. Kemudian untuk kantor cabang di sini terdapat 20 perangkat. Di sini saya mengalokasikan 62. Kenapa? Karena dari sisa semua ini masih sisa 62 perangkat atau 62 host yang masih bisa digunakan. Sebenarnya saya kalau mau ngasih ke masleng yang /27 maksimal 32 masih bisa. Nanti mungkin bisa digunakan di divisi atau departemen baru yang lain. Namun saya memilih saya alokasikan semua ke kantor cabang saja. Sini saya memakai /26 maksimal di 62 host. Nah, di sini juga untuk broadcast address-nya itu di paling akhir, yaitu di titik 255. Kemudian lanjut ke tabel routing. Nah, tabel routing ini itu untuk menghubungkan antara router di kantor pusat dan kantor cabang. Jadi router ke router. Mungkin bisa saya kerjakan dulu. Nanti saya jelaskan di akhir. Oh ya, di sini saya juga udah menentukan IP untuk kantor pusat dan kantor cabangnya itu. Ini bukan angka mutlak, jadi bisa disetting sesuai kebutuhan nanti. Tapi saya memilih menggunakan IP ini aja. Oke, di sini untuk tabel routingnya sudah selesai. Di sini ada 2 router ya, di kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, untuk router kantor pusat, untuk destination networknya tujuannya yaitu ke IP kantor cabang sesuai yang di sini 192.168.10.192. Kita arahkan ke kantor cabang, IP kantor cabang, network address-nya. Kemudian untuk subtask task-nya juga sama yang di sini. Kita pakai kantor cabang karena di sini 192, jadi kita pakai 192. Kemudian next hop
Untuk interface-nya itu sesuai yang di sini. Nah, sebelum ke destination network ini, router ini akan melewati next hop atau interface ini dulu. Baru dia akan ke destination network. Nah, untuk ke kantor pusat, untuk ke kantor cabang itu di sini IP-nya saya gunakan di 10.1.1.2. Dan keterangannya juga arah kantor cabang. Kemudian untuk yang router kantor cabang, untuk destination network-nya itu kita arahkan ke kantor pusat, itu yang di sini. Ini adalah IP alokasi untuk kantor pusat atau network address-nya untuk kantor pusat. Kemudian untuk subnet mask-nya juga 255.255.255.0. Kemudian sebelum menuju ke destination network-nya, dia juga akan melewati interface di ke arah kantor pusat dulu, yaitu ini yang sudah kita berikan tadi 10.1.1.1 arah kantor pusat. Nah, di sini untuk jalur antar kantor pusat dan kantor cabang yang memiliki network address itu hanya satu, karena kebutuhan dia hanya menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang. Jadi di sini hanya butuh 2 jalur saja. Kita pakai 252, itu masuk yang 30. Nah, ini untuk interface-nya ini di router ya. Nanti di router kantor pusat dia pakai interface 1010, kemudian di kantor cabang juga dia pakai interface 1010. Keterangannya ini one. Oke, mungkin cukup segitu saja tugas satu administrasi jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.